Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman semua yang menyaksikan Dental Talks edisi kali ini. Nah, bagi teman-teman yang masih baru nih terkait dengan apa sih Dental Talks. Nah, Dental Talks ini merupakan bincang-bincang santai bareng tingkat kita yang sangat keren, yang sangat informatif sekali terkait dengan apa aja kegiatan mereka selama penempatan atau bekerja pada sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon izin, nama aku Yayan Yilian Samuarif dari T3 Akuntansi 2018. Alhamdulillah tingkat akhir ya. Dan sekarang Alhamdulillah. ini bareng pembicara yang sangat keren yang mungkin bagi saya tidak asing lagi, sudah sering ketemu waktu satu organisasi, satu angkatan dengan Bang Amin, Mas Imzam Udin juga yang insya Allah bakalan ada di edisi Pentaktos bersama Mas Farhan Fahriza nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Yayan dan teman-teman sudah mengundang saya. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya buat bisa sharing bareng adik-adik semua ya. Terima kasih banyak Mas Farhan. Nah, gimana Mas kabarnya Mas sekarang ini Mas? Kabar Alhamdulillah, saya baik, sehat juga. Kondisi kerjaan juga selama ini ya mulai ada peningkatan ritme lah, terutama saya di BKN kan karena ada hajatannya gitu ya. Kalau setiap instansi punya hajatan, kita punya hajatan rekrutmen CASN. Jadi teman-teman tahu semua lagi ada masa-masa CASN dan terutama pegawai-pegawai muda itu akan sangat diberdayakan gitu untuk ngawas, untuk apa namanya ya untuk mengawasi jalannya tes tersebut menjadi panitia gitu. Jadi ada ritme yang mulai meningkat di baru-baru inilah untuk dunia kerja. Sangat masa sekali ya Mas ya, apalagi Mm-mm. masa-masa sekarang ini. Oh, bagi Iya. teman-teman yang masih belum tahu, nah Mas Farhan ini merupakan kakak tingkat kita STAN 2016, lulus tahun 2019, dan sekarang ini Mas Farhan bekerja di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk sekarang ini Mas mungkin langsung saja, mungkin teman-teman udah penasaran apa aja yang dikerjakan sama pastinya seru sekali kegiatan Mas Farhan di selama bekerja di BKN. Mm-mm. Yang pertama Mas, uh, apa sih BKN Mas? Mungkin dari teman-teman masih belum ngerti. BKN itu apa sih? Apa hanya menampung para CASN baru atau ngapain aja sih kegiatannya di situ Mas? Iya, 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 oke, oke. Oke, oke, saya jawab ya. Ian. Eh, apa sih BKN gitu kan? Eh, untuk seorang PNS, seharusnya BKN itu sudah menjadi organisasi atau badan yang familiar ya. Cuman mungkin karena jarang terekspos media, tapi baru-baru ini lumayan terekspos ya. Baru-baru ini lumayan terekspos. Ya, jadi mungkin teman-teman udah familiar dengan nama BKN ini gitu, Badan Kepegawaian Negara. Kalau dulu namanya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Jadi nomenklaturnya berubah jadi Badan Kepegawaian Negara. Dan Badan Kepegawaian Negara ini adalah instansi pemerintah non kementerian yang dia bertugas untuk mengelola manajemen ASN di seluruh Indonesia. Jadi tugas utamanya adalah manajemen ASN. Manajemen ASN tuh ngapain aja sih gitu? Mulai dari rekrutmen, dari tes, sampai pengangkatan, kenaikan pangkat, sampai pengawasan kode etik, terus juga sampai akhirnya nanti pensiun itu diurus oleh BKN gitu. Nah, untuk bisa lebih jelasnya bisa di-share ininya apa namanya? Tadi saya udah share struktur organisasinya. Kita akan lihat supaya bisa lebih jelas. Nah, jadi biar lebih jelas nih, apa sih yang menjadi kerjaan BKN gitu ya. Nah, BKN itu punya 6 eselon satunya. Yang pertama sekretariat utama sudah jelas. Yang ada empat eselon satu yang masuk dalam bidang teknis. Yang pertama adalah deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian. Nah, di sini di bawahnya itu
bisa kita lihat di sebelah kiri ada Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, Direktorat Kinerja, Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara. Nah, di deputi bidang ini berkaitan dengan apa namanya? Terkait dengan manajemen ASN ya. Kayak misalnya kita lihat peraturan undang-undang, kita tahu misalnya hal-hal yang bersifat hukum terkait ASN, misalnya undang-undang ASN atau peraturan hukuman disiplin, itu dikonsep oleh direktorat ini gitu. Begitupun jabatan, kinerja gitu ya. Aturan-aturan tentang kinerja ASN itu dikonsep oleh kedeputian ini. Selain itu juga ada deputi bidang mutasi kepegawaian. Nah, di sini pengadaan, pensiun, status dan kedudukan kepegawaian itu diatur di sini gitu. Jadi kalau teman-teman naik pangkat, kenaikan pangkat gitu, mengurus apa namanya, misalnya mutasi atau pindah instansi, itu akan masuk ke kedeputian ini gitu, berkas-berkasnya gitu. Jadi akan dicek, akan dilihat ketentuan-ketentuannya apa sudah memenuhi aturan. Nah, di sini di kedeputian ini bertugas untuk mengadministrasikan dan mengatur tentang jalannya mulai dari pengadaan, pensiun, dan status kedudukan kepegawaian. Jadi di sini ada kedeputian bidang mutasi kepegawaian. Selanjutnya juga ada kedeputian sistem informasi kepegawaian. Nah, ini yang mengatur tentang database ASN di seluruh Indonesia gitu. Jadi kedeputian ini dia kalau teman-teman sekarang yang udah PNS itu udah CPNS itu lagi disibukkan dengan yang namanya pengisian pemutakhiran data mandiri PDM yang nama aplikasinya adalah MySAPK. Nah, itu ada di kedeputian ini. Jadi seluruh database ASN itu dikelola oleh kedeputian ini gitu. Aplikasi-aplikasinya dan segala macamnya gitu di bawah ke kedeputian ini. Selanjutnya juga bidang pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan dan pengendalian ini adalah bagian dari pengawasan dalam penerapan manajemen ASN. Jadi kan BKN ini menjadi instansi pembina bagi pembinaan kepegawaian di seluruh instansi daerah maupun pusat gitu ya. Jadi di setiap biro SDM-nya itu terdapat jabatan fungsional kepegawaian. Nah, itu menginduknya ke BKN gitu. Termasuk untuk pengawasan dan pengendalian, apakah misalnya ada kesalahan kode etik, ada pelanggaran hukum yang terjadi gitu ya, itu diawasi oleh kedeputian ini gitu. Nah, jadi 4 bidang teknis ini yang membawahi yang menjadi core bisnis BKN gitu. Sebagai pembina, sebagai apa namanya? Pelaksana manajemen ASN. Karena itu BKN itu diamanahi oleh undang-undang untuk melaksanakan manajemen ASN gitu ya. Selain itu di bawah juga kita bisa lihat ada pusat-pusatnya. Ada 7 pusat perencanaan kebutuhan, pusat pembinaan jabatan fungsional, pusat pengembangan sistem seleksi, pusat penilaian kompetensi, pusat pengembangan kepegawaian, pusbangnya gitu ya, pusat pengkajian manajemen aparatur sipil negara, pusat konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat aja ya. Misalnya pusat perencanaan kebutuhan. Nah, ini bertugas merencanakan gitu. Berapa sih yang dibutuhkan untuk rekrutmen gitu. Maka dirumuskan di sini. Jadi perumusannya itu dilaksanakan oleh satu unit kerja ini gitu. Perumusan apa yang menjadi kebutuhan dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Lalu yang kedua, pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Nah, jadi tadi yang sudah saya singgung juga, BKN ini membina jabatan fungsional kepegawaian. Kalau misalnya auditor keuangan di instansi gitu ya, itu kan yang menjadi pembinanya adalah BPKP, ya kan ya? BPKP yang membina auditor. Tapi jabatan yang dibina oleh BKN itu ada juga, yaitu jabatan fungsional kepegawaian. Ada analis kepegawaian, ada auditor kepegawaian gitu ya, yang dibina oleh BKN. Nah, di sini ada pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Lalu selanjutnya pusat pengembangan sistem seleksi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi ujung tombak dari seleksi CASN, pusat pengembangan sistem seleksi. Jadi di unit kerja ini yang bertanggung jawab membangun sistem dan infrastruktur dari seleksi CASN. Nah, mulai dari apa namanya software, server segala macamnya dikembangkan di pusat
pengembangan sistem seleksi ini. Lalu ada Pusat Penilaian Kompetensi ASN. Nah, ini terdiri dari asesor-asesor yang akan menilai kompetensi ASN. Biasanya untuk syarat-syarat tertentu harus dilakukan uji kompetensi dulu gitu. Untuk misalnya kenaikan jabatan atau untuk misalnya memegang jabatan-jabatan tertentu, perlu ada uji kompetensi. Nah, di sini uji kompetensi itu di BKN. Lalu kita lihat ada pusat pengembangan kepegawaian. Nah, ini pusbangnya. Misalnya ada diklat-diklat yang terkait dengan topik kepegawaian. Termasuk jabatan-jabatan fungsional kepegawaian, diklatnya di sini gitu. Kantornya ada di Bogor. Seperti biasa, hampir seluruh institusi diklat itu ada di Bogor ya, Bogor Ciawi daerah situ. Selanjutnya Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Ini ibaratnya seperti litbangnya, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan, jadi yang menerbitkan paper, penelitian tentang pengkajian manajemen ASN, itu di unit kerja ini. Lalu ada juga Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian. Ini lebih ke pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ASN, yang membutuhkan bantuan hukum, yang berkaitan dengan hukum, di-handle oleh unit kerja yang satu ini, gitu ya. Nah, selain itu ada sekretariat utama, ada di kita ada 5 ya pembagiannya dari sekretariat utama ini. Ada Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat, dan kerjasama, hukum dan kerjasama. Jadi kita sekretariat utamanya dibagi menjadi 5 biro seperti ini. Mungkin di kementerian lain atau instansi lain bentukannya beda gitu. Bisa jadi beda, di bawah sekretariat utama biro-bironya berbeda. Terus inspektorat juga adalah sebuah unit kerja yang langsung di bawah kepala gitu ya, bertanggung jawab kepada kepala. Inspektorat di BKN ini bukan bentuknya inspektorat jenderal ya. Inspektorat jadi membawahi auditor-auditor yang mengaudit secara internal unit kerja di BKN. Nah, kalau untuk lokasinya sendiri, ini adalah lokasi yang berada di pusat ya, teman-teman. Ini lokasi yang ada di pusat. Kecuali mungkin pusat pengembangan kepegawaian ada di Bogor lokasinya. Selebihnya adalah unit kerja di BKN pusat yang ada di Cililitan. Seperti itu. Selain itu juga BKN punya kantor regional nih, teman-teman. Coba bisa lihat di daftarnya kantor regional. Nah, ada 14 kantor regional. Nah, kantor regional ini membawahi wilayah-wilayah kerja tertentu. Jadi, ada wilayah-wilayah kerja yang dibawahi oleh kantor regional tertentu gitu ya. Ada 14, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya home base di kota-kota ini nih, sangat bisa untuk bisa nanti kemudian kalau mau memilih BKN, minta dipindahkan ke kantor regional tempat home base teman-teman gitu, seperti itu. Jadi ya bisa menjadi pertimbangan gitu untuk bisa nanti penempatan di kantor regional yang ada seperti itu. Selanjutnya selain ini juga ada UPT, unit pelaksana teknis di kota-kota tertentu ya. Ini ada 9, nggak kelihatan ya. Nah, ada Jambi, Padang, Serang, Semarang, Kendari, Gorontalo, Mataram, Palu, Ambon. Jadi unit pelaksana teknis ini lebih ke kepanjangan tangan dari kantor regional bisa dibilang. Karena kantor regional tertentu mungkin terlalu luas wilayah kerjanya, lalu dibuatlah UPT seperti ini untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh kantor regional. Nah, jadi itu kurang lebih sekilas tentang Badan Kepegawaian Negara ya, teman-teman. Jadi mungkin udah mulai terbayang gitu ya, di mana aja kantornya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana core bisnisnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin itu, Yayan. Terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat informatif sekali. Aku jujur sih Mas, baru tahu kalau BKN itu luas banget gitu. Aku kira itu kalau BKN itu hanya di pusat aja gitu. Ternyata di regional pun ada gitu. Bahkan UPT-nya ada juga. Meskipun Iya. kotaku ada sih, mungkin terlalu pelosok gitu ya. Tapi terus keren banget sih Mas.
Dan aku baru tahu kalau ada pembinaan jabatan fungsional dan fungsinya itu sama kayak BPKP, meskipun beda khusus untuk kepegawaian sendiri gitu. Ya, Aku baru betul, tahu betul. kalau ada. Mm-mm. Terus kan tadi Mas Farhan juga menjelaskan juga itu tiap regional ada bedanya sih Mas. Ada bedanya nggak sih Mas sama pusat tuh daerah gitu? Bedanya sama pusat sama daerah itu apa sih Mas? Maksudnya kayak tadi kan ada 4 core bisnis kan, ada 4 core-nya utama. Apakah itu dikurangi atau tetap ada gitu? Oh ya, kalau sama ya. Jadi lebih mirip ke kepanjangan tangannya dari kantor pusat. Jadi untuk pelaksanaan teknis seperti berkas-berkas itu eh, berhubungan langsungnya ke kantor regional gitu. Ibaratnya kalau logika logika Kemenko itu bisa dibilang KPPN kan punya wilayah kerja tertentu ya. Kayak instansi-instansi yang ada di wilayah kerjanya mengajukan pencairan dana ke KPPN tertentu. Sama juga dengan kantor regional. Jadi yang ada di instansi yang ada di wilayah kerja kantor regional tertentu melakukan administrasi kenaikan pangkat atau misalnya ada hukuman disiplin atau apapun itu yang berkaitan dengan kepegawaian itu berada di kantor regionalnya gitu, bukan di pusatnya gitu. Jadi ada pembagian kerja di sini, pembagian kerja. Meskipun ada juga yang langsung ke pusat, ada sebagian yang dilimpahkan ke kantor regional gitu. Jadi lebih ke pembagian kerja gitu, pembagian kerja sih intinya. Nah, terima kasih Pak Imran. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita flashback kembali ke belakang terkait dengan Mas Farhan ketika tingkat 3 akhir. Mungkin dari pertanyaannya ini yang pertama, waktu Mas Farhan dulu tingkat 3, apa sih pilihan Mas Farhan? Pastinya ada banyak pilihan kan selain BKN itu. Nah ini yang sangat dipusingkan sekarang teman-teman milih penempatan tuh. Setelah ada KLPVS, ada MDTPS, makin banyak sekali pilihan-pilihan yang bahkan bikin bingung gitu pilih apa. Ya, betul. Kalau Mas Farhan itu pilih apa sih pas waktu tingkat 3? Oke. Ya, menarik sih emang kegalauan tingkat 3 tuh emang seru banget sih itu. Kayak bener-bener kita berada di, kalau dibaratin kayak berada di persimpangan gitu ya. Yang masa depan kita tuh ditentukan oleh keputusan di momen itu gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya saya juga masih bisa membayangkan bayangan di masa-masa itu gitu ya. Cuman yang oke, pertama dari apa? Oh, pilihan ya. Pilihan kalau dulu saya concern-nya lebih ke masalah geografis. Jadi concern utama saya lebih ke masalah geografis. Saya pengennya yang instansi yang ada di pusat gitu. Jadi itu yang menjadi prioritas saya gitu. Dan saya sarankan juga ke adik-adik semua bahwa pemilihan instansi itu kita tentukan dulu sebelumnya gitu. Prioritas kita apa gitu. Apakah geografis ataukah finansial ataukah apa namanya kerja core bisnis tertentu yang ada di instansi yang kita sukai gitu ya, core bisnisnya yang kita sukai, misalnya kita suka tentang IT, maka kan ada pilihan-pilihan yang misalnya Kominfo atau BSSN gitu kan, yang menjadi core bisnisnya kita sukai gitu. Jadi kita tentukan dulu prioritasnya gitu. Kalau saya dulu prioritasnya adalah, yang prioritas pertama saya adalah geografis gitu. Saya pengen di pusat gitu. Jadi pilihan prioritas 3 utama saya itu waktu itu, yang pertama Kemenko Perekonomian, yang kedua Kementerian Perindustrian, yang ketiga BKN. Jadi karena memang itu layer-layernya ya, dibuat layer-layer yang kayak apa sih istilahnya tuh dulu tuh? Instansi yang apa istilahnya? Ada nggak sekarang? Layer-layer itu. Masih mungkin pilihan 1, pilihan 2 gitu kali Mas ya? Atau Tapi gimana? dulu tuh pilihan satu yang bisa dipilih di pilihan satu tuh instansi-instansi tertentu, yang bisa dipilih pilihan 2 tuh instansi-instansi tertentu gitu. Jadi ada kotak-kotaknya. Kalau sekarang ada nggak? Masih belum tahu sih Mas, masih belum belum tahu milih ya. juga. Ya. Belum milih juga ya. Oke. Jadi dulu tuh gitu. Jadi ya, yang ada di pilihan satu tuh saya milih Kemenko Ekonomi aja. Terus yang kedua Kementerian Perindustrian, yang ketiga BKN gitu. Nah, qadarullah yang terpilih di BKN gitu. Dan di 3 pilihan itu
saya udah siap gitu. Jadi kayak bukan saya hampir gak punya preferensi dari 3 opsi tersebut gitu loh. Yang pasti ketika saya memilih itu, saya pertama adalah pertimbangan geografis, yang kedua juga pertimbangan minat ya, bisa dibilang. Karena saya pertama punya minat di ekonomi gitu. Jadi saya pilih pertama Kementerian Perekonomian. Terus yang kedua mungkin Kementerian Perindustrian, saya mikirnya juga ini juga terkait ke ekonomi kali ya gitu ya. Jadi saya pilih Kementerian Perindustrian. Terus saya juga tertarik dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM gitu. Jadi dari sana saya kemudian memilih BKN gitu di layar 3-nya. Nah, jadi saran juga buat teman-teman gitu ya, ketika memilih instansi itu, pastikan kalian punya prioritasnya masing-masing gitu. Apakah mau geografis, apakah mau finansial, apakah mau core bisnisnya yang teman-teman minati, itu yang menjadi bisa dibilang ya, framework gitu ya, frameworknya gitu, untuk memilih mana yang kira-kira menjadi masa depan teman-teman, kan bisa dibilang gitu ya, masa depan teman-teman semua gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih pengalaman saya dulu waktu memilih instansi. Terima kasih Mas Ran. Jadi yang pertama prioritas, yang kedua minat, dan yang ketiga harus terima di tempat dimanapun. Jadi nggak ada harus siap-siap semua nih, teman-teman semua. Iya. Harus siap semua dimanapun dimanapun. Terus pas waktu diterima, aku di BKN itu gimana sih Mas Ran perasaannya? Senengkah atau semangat atau bagaimana Mas Ran? Karena ketika kita memilih 3 prioritas itu, tentu kan yang pertama kita harapkan itu pilihan 1 ya. Tapi kalau mau dibandingin perasaan saya dengan teman-teman saya yang bisa dibilang saya salah satu yang tidak kecewa gitu loh dibandingin sama teman-temannya, karena prinsip saya pertama tadi itu geografis gitu. Saya nggak jauh dari kampung halaman, kan saya orang Subang kan, cuman 1,5 jam dari kantor, nggak terlalu jauh gitu. Jadi pertimbangan geografis dan tapi sedikit kaget ya gitu. Tapi kemudian karena core bisnisnya juga bukan yang saya bukan yang core bisnisnya adalah core bisnis yang saya minati juga gitu ya, tentang manajemen ASN, tentang kebijakan-kebijakan SDM, itu juga menjadi penyemangat gitu loh untuk untuk punya loyalitas, mengembangkan loyalitas. Karena kan yang terpenting sebenarnya bisa dibilang ketika kita keluar dari Kementerian Keuangan, label Kementerian Keuangan di stan, keluar ke tempat lain, itu masalah pertama tuh loyalitas, bener deh. Kita kadang loyalitasnya masih di Kemenq gitu. Loyalitasnya kayak ibaratnya beberapa orang merasa terbuang gitu loh ketika keluar dari apa yang selama ini membesarkan mereka, bisa dibilang kan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita punya minat yang passionate terhadap core bisnis instansinya, yang kedua juga perasaan menerima lah ya sebenarnya. Dan kita bisa memprioritaskan apa yang menjadi pilihan kita, itu sebenarnya akan nyaman kita gitu ketika menjalani pekerjaan gitu. Jadi nggak akan terlalu banyak pikiran, penyesalan, apalagi hal-hal seperti itu nggak ada gitu. Jadi perasaan waktu dulu itu saya enjoy gitu di BKN itu. Bahkan BKN itu kalau dibanggain ke tetangga itu ada pride-nya gitu loh. Orang-orang terutama kan ibu saya PNS juga kan. Ibu saya PNS, dan tentu PNS itu kan pasti ada hubungan, tahulah BKN gitu. Tahu BKN gitu. Jadi meskipun justru mungkin kalau ibu saya ngomong ke orang, anak saya di Kemenko Perekonomian, itu pride-nya lebih kecil daripada saya di BKN gitu, meskipun Kemenko itu pilihan pertama saya gitu. Saya pikir gitu. Jadi ibaratnya kayak segala sesuatu tuh pasti ada sisi terbaiknya, ya kan? Gitu kan? Segala sesuatu pasti ada sisi terbaiknya gitu, dan saya juga mikir, oh mungkin ini yang terbaik gitu. Jadi bisa menjadi kebanggaan gitu, seperti itu. Jadi intinya terima segala keputusan gitu. Kita tahu bahwa itu yang terbaik gitu. Selain kita berjuang, berusaha, kita membuat strategi,
takdir itu kan suatu hal yang berada di luar kemampuan kita ya. Jadi kita siap untuk segala sesuatunya, apapun hasilnya itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Jadi percaya aja itu gitu. Insya Allah apapun yang terjadi itu bakal membuat kita senang gitu loh. Intinya gitu sih, pola pikir, persiapan, dan kesiapan hati lah dan mental gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Aku setuju sih Mas, kalau kita udah lama di Afghanistan, maunya Kemenkeu nih, Kemenkeu. Tapi malah nggak Kemenkeu, itu rasa gimana gitu. Kita pengen mengabdi di Kemenkeu, tapi kita harus tetap berhusnuzan sama Allah ya Mas ya. Karena itu suatu pilihan yang paling terbaik bagi kita. Nah, ngomong-ngomong penempatan Mas Farhan nih di BKN, sebenarnya di bagian mana sih Mas Farhan tempatkan sama tugasnya itu ngapain aja gitu? Saya ditempatkan di inspektorat, kebetulan di inspektorat, terus di bagian tata usaha, bukan sebagai auditor, tapi di bagian tata usaha sebagai pengelola kegiatan dan anggaran. Jadi pengelola kegiatan dan anggaran itu job desk-nya adalah kurang lebih ya mengelola berkas-berkas pertanggungjawaban kegiatan gitu. Kita disibukkan oleh kayak pertanggungjawaban kegiatan di sebuah instansi itu kan harus benar-benar rigid ya peraturannya. Seperti misalnya kita melakukan kegiatan apa, dokumentasi yang harus dikumpulkan tuh kan lumayan tuh. Nah, itu yang menjadi pekerjaan saya gitu. Memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ketika diperiksa, ketika dilihat kembali bukti-buktinya, itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat dengan baik oleh orang-orang yang membutuhkan dokumentasi tersebut gitu. Dan kurang lebih juga ngomongin teman-teman saya, kurang lebih juga teman-teman saya melaksanakan tugas yang serupa gitu terkait dengan pelaksanaan anggaran, pendokumentasian anggaran gitu ya. Termasuk yang mengurus BMN di Biro Umum juga ada, yang ada tingkat yang lulusan tahun lalu juga ada di Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yang mengurus seleksi CSN tadi gitu. Karena di sana adalah ibaratnya apa ya? Ujung tombaknya lah BKN gitu. Karena kan yang dilihat kebanyakan orang adalah seleksi CPNS, seleksi CSN, dan itu anggarannya sangat besar gitu untuk BKN gitu. Porsi anggarannya sangat besar sehingga di sana akan dibutuhkan juga pengelola tadi yang bisa mengurus anggaran sebesar itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu. Bagaimana kita mengelola anggaran mulai dari menyusun, melaksanakan, mendokumentasikan sehingga anggaran tersebut dikeluarkan pada jalurnya dan sesuai aturan yang berlaku. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Terus Mas, sebenarnya untuk BKN sendiri apakah khusus untuk D3 akuntansi aja Mas? Ini kan Mas Farhan dari D3 akuntansi dan seorang pengelola anggaran juga. Aku kira di inspektorat tuh mungkin Mas Farhan bagian auditor, ternyata malah di bagian pengelola anggaran. Nah, untuk teman-teman jurusan lain tuh apakah ada perspektif sendiri atau tugas sendiri gitu Mas? Mungkin pajak atau KPN atau jurusan yang lain itu? Kalau sejauh ini yang baru ada di BKN itu lulusan akuntansi dan KBN aja. Baru lulusan akuntansi dan KBN. Kurang lebih job desk-nya sama sih. KBN dan akuntansi itu antara verifikator keuangan, pengelola keuangan, atau pranata laporan keuangan yang menyusun laporan keuangan. Mungkin nanti bisa masuk ke pengelola BUMN, cuman belum ada yang bisa ke pengelola BUMN. Jadi job desk-nya di seputar itu gitu. Karena di kita juga nggak ada jabatan yang terkait langsung dengan pajak, perpajakan atau bea cukai gitu kan. Lebih ke secara umum mengelola anggaran gitu. Jadi mungkin di sekitar itu ya. Dan auditor juga sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Cuman untuk langsung ke auditor itu memang belum
belum langsung gitu. Jadi akan ada open rekrutmen lagi ke depannya, dan sangat mungkin lulusan STAN untuk daftar masuk ke auditor itu sangat mungkin gitu. Tapi tidak diformasikan di awal gitu loh. Tidak diformasikan di awal karena auditor itu kan harus apa ya? Harus berpengalaman juga mengetahui seluk-beluk organisasinya kan gitu. Jadi mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun setelah bekerja itu bisa mutasi ke auditor, itu sangat memungkinkan gitu, sangat terbuka lebar gitu untuk kesempatan itu. Seperti itu sih. Kalau untuk tantangannya bekerja di BKN itu apa sih Mas? Terkhususnya bagian Mas Farhan nih terkait Mm-mm. dengan mengelola anggaran. Tantangan terbesar itu apa? Beban kerjanya itu seperti apa sih Mas? Mungkin teman-teman penasaran juga itu terkait Beban kerja dengan ya. itu dan tantangan. Oke. Iya betul Mas. Iya, iya. BKN itu bisa dibilang pegawai-pegawainya untuk waktu sekarang ini sudah kebanyakan hampir memasuki masa pensiun. Jadi untuk sekarang posisinya banyak pegawai yang mungkin pensiun di 1 sampai 3 tahun ke depan gitu. Sehingga posisinya masih banyak orang yang sudah tua, dan untuk masa-masa sekarang untuk 1 sampai 3 tahun ke depan itu tantangannya mungkin di sana gitu. Tapi saya melihat justru setelah itu gitu anak-anak mudanya bakal masuk gitu. Dalam setiap tahun itu BKN itu merekrut CPNS itu hampir ratusan setiap tahunnya karena untuk mengganti SDM-SDM yang pensiun gitu. Jadi ketika pertama kali, terutama setahun awal saya di BKN itu, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan SDM-SDM yang lebih senior gitu. Tantangan terbesarnya di sana, dan tantangan gap-gap teknologinya kan jauh ya. Jadi teman-teman ngerasain sendiri lah gimana sejauh apa gap teknologi kita Gen Z ini dengan apa namanya Gen X atau mungkin baby boomer kali ya. Itu jauh sekali ininya gapnya, dan itu menjadi tantangan tantangan yang cukup besar gitu bagi kita gitu. Dan tapi dalam 3 tahun ke depan saya kira justru semuanya berbalik gitu, justru orang muda mulai mengisi, termasuk rekrutmen dari STAN ini kan mulai mengisi, jadi akan ada perubahan suasana kalau saya lihat perubahan suasana dan ritme kerjanya gitu di 3 tahun ke depan gitu. Kalau di sekarang itu memang teman-teman di kita juga beban kerjanya cenderung lebih lebih berat ya. Terutama teman-teman di STAN ini dalam beberapa kasus, dalam beberapa apa namanya, beberapa hal kita mendapatkan beban kerja yang cenderung lebih berat karena eh, ada gap antara beban kerja dan SDM yang tersedia gitu. Jadi kalau bisa dibilang BKN ini sedang dalam tahap penyesuaian kembali ritme SDM-nya gitu. Sedang dalam proses regenerasi lah kalau bisa dibilang. Kalau bisa dibilang. Jadi tantangan yang mungkin ini tantangan yang bersifat temporer aja sih, dan nggak akan selamanya terjadi gitu. Mungkin itu, dan ya kurang lebih itu sih yang paling jadi tantangan paling besar di BKN. Jadi lebih ke sumber daya manusia dan terkhususnya terkait dengan perkembangan teknologi Mas ya. Betul, Banyak sekali. betul. Perkembangan teknologi yang beberapa SDM agak kurang catch up gitu dengan hal-hal seperti itu. Hmm. Terus Mas terkait dengan lulusan PKN STAN nih. Nah, terkait dengan Hmm. itu di PKN itu mengisi posisi apa aja sih Mas? Di PKN biasanya untuk yang fresh graduate yang baru-baru Hmm. itu mengisi jabatan apa aja sih Mas? Hmm. Di BKN itu yang pasti terkait dengan keuangan jabatannya. Itu yang pasti sih. Keuangan, entah itu pelaporan keuangan atau pengelolaan keuangan atau verifikator keuangan atau ke BMN, pengelolaan barang milik negara. Jadi pasti lulusan STAN ini diberdayakan untuk jabatan keuangan. Nggak akan kelempar ke jabatan yang aneh-aneh lah gitu.
karena sudah ya pertama udah jadi perjanjian juga kan dengan Kementerian Keuangan bahwa instansi nggak boleh menempatkan lulusan STAN di jabatan yang non keuangan gitu. Dan ya BKN juga sebagai instansi yang apa namanya yang komitmen dengan eh, manajemen ASN juga pasti punya komitmen untuk itu gitu. Gak mungkin kita ditempatkan di bidang yang bukan keahlian kita gitu. Jadi untuk jabatan bisa dipastikan akan linear dengan kompetensi kita selama perkuliahan. Gitu sih kurang lebih. Oke, selanjutnya nih Mas, mungkin Hmm. pertanyaan ini sangat menarik bagi teman-teman terkait Hmm. dengan komponen THP di instansi Mas Farhan. Itu komponennya Ya. apa aja Mas? Bagi-bagi Komponen, Mas. oke, siap-siap. Di BKN itu sebenarnya kalau kalau saya lihat ya terkait dengan komponen gaji ini, kalau apa namanya, kalau kita lihat itu secara umum seluruh kementerian itu, seluruh instansi pemerintah itu sama gitu, antara gaji pokok, tunjangan kinerja, dan uang makan. Yang membuat misalnya instansi-instansi tertentu lebih tinggi itu justru peraturan-peraturan khusus yang membuat eh, pemasukan tambahan gitu. Jadi misalnya kalau kita melihat Kementerian Keuangan kan ada tunjangan pengelola keuangan negara ya, yang membuat apa namanya take home pay-nya lebih tinggi gitu. Jadi kalau di backend pun sama dengan instansi lainnya gitu. Kita dapat uang makan, gaji pokok, terus tunjangan kinerja gitu. Tunjangan kinerja yang jumlahnya nggak beda jauh lah dengan instansi-instansi lain. Jadi kalau mau bayangannya, silahkan cari aja aturannya, itu ada gitu tunjangan kinerja itu berapa untuk grade berapa kan. Terus gaji pokok berapa untuk golongan berapa, itu udah terbuka gitu informasinya, jadi bisa dicari, dan nilainya kurang lebih sama dengan KL-KL lainnya gitu yang memang tidak punya tunjangan khusus, kurang lebih seperti itu ya Yan. Soalnya udah kebayang kok gitu kan. Pasti teman-teman sangat tertarik sekali dengan dengan berbau dengan gaji-gaji dan THP. Iya. Nah, selanjutnya Mas, setelah Mas Farhan bekerja nih di BKN kurang lebih 2 tahunan ya Mas ya, Ya, dua dua tahunan tahun. itu hal seru apa aja sih Mas yang Mas Farhan yang Mas Farhan temukan di BKN? Pengalaman-pengalaman apa aja yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sebagai pelajaran gitu? Silahkan Mas. Hmm. Hal-hal seru ya. Hmm, mungkin pertama gini ya, terkait ketika kita pertama masuk ke instansi itu, mulai pertama bekerja, kita mungkin akan dihadapkan pada apa namanya, kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita gitu. Akan ada banyak atau enggak banyak, mungkin ada beberapa hal ketika kita berekspektasi tentang sesuatu, itu akan membuat kita kaget ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan BKN doang sih sebenarnya, di seluruh instansi pun akan ada ketika kita berekspektasi terhadap sesuatu gitu, mungkin kita akan dikecewakan gitu loh. Jadi kita harus pertama melihat dulu bahwa setiap instansi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan kita tidak boleh melihat sebuah instansi idaman kita sebagai lingkungan kerja yang sempurna gitu loh. Lingkungan kerja yang sempurna yang kita punya bayangan apa ya, entah bagaimana bayangan kesempurnaan lingkungan kerja itu seperti kita harus bersiap terhadap sebuah kemungkinan terburuk dari lingkungan kerja kita. Bagaimanapun bentuknya, entah itu dari rekan kerja yang toksik, entah itu dari atasan yang seperti apa, entah itu dari kebijakan internal yang nggak serak dengan kita gitu. Kita harus bersiap dengan kemungkinan apapun itu gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya karena kalau 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 kita berekspektasi terhadap sesuatu dan nggak terpenuhi, itu malah menjadi apa ya? Bumerang dan membuat kita tidak produktif nantinya gitu. Jadi kita harus bisa mengelola perasaan, mungkin ya bisa dibilang ya. Mengelola perasaan, mengelola harapan, mengelola ekspektasi untuk eh, tidak terjatuh pada pada kekecewaan yang sebenarnya
bukan salah siapa-siapa gitu. Salah kita sendiri yang terlalu membayangkan sebuah instansi impian kita, instansi eh, yang kita inginkan, mungkin kita lihat sempurna gitu. Jadi pertama itu, kalau secara khusus pengalaman menarik yang saya dapatkan ya yang baru-baru ini ketika saya melaksanakan ikut menjadi panitia pengawasan seleksi gitu. Itu bagi saya menjadi pengalaman yang menarik dan seru gitu. Ketika kita melihat wajah-wajah penuh harapan gitu dari peserta tes, dan kita bisa berkontribusi dalam sebuah sistem yang baru, kan bisa dibilang sistem seleksi yang sekarang itu sistem seleksi yang merupakan transformasi dari reformasi besar-besaran dari sistem seleksi CASN gitu ya, yang CAT ini, Computer Assisted Test. Saya merasakan sebuah kebanggaan, sebuah pride gitu, menjadi bagian dari sistem yang sudah terbangun, yang bisa menghasilkan SDM yang berkompeten di masa depan gitu. Jadi gini ya, kalau pendapat saya itu ketika kita memilih instansi itu, kita harus bisa memahami nilai gitu ya. Nilai yang ada terkandung dalam instansi tersebut itu apa gitu. Karena kita di instansi manapun itu, kita akan bekerja sebagai ibaratnya Ibaratnya sebagai skrup gitu. Skrup dari sebuah bangunan besar gitu. Kalau kita tidak mempunyai gambaran tentang apa bangunan besar yang sedang kita bangun, kita akan merasa kecil gitu loh. Karena kita bukan apa-apa gitu, kita hanya merasa sebagai skrup kecil gitu. Makanya yang harus juga dipikirkan oleh teman-teman ketika memilih instansi itu, teman-teman benar-benar punya passion, punya loyalty terhadap yang menjadi core bisnis instansi tersebut gitu. Sehingga pekerjaan teman-teman yang menjadi rutinitas itu tidak membuat teman-teman bosan. Karena teman-teman punya loyalitas, dan itu pun yang saya rasakan gitu, bahwa ada sistem yang sedang berjalan dengan hal-hal kecil yang saya lakukan gitu, yang membuat saya tetap semangat, membuat saya tetap mau bekerja gitu ya. Jadi ada pandangan yang lebih luas dari sebuah sistem tersebut. Itu pun yang saya rasakan ketika mengawasi seleksi CSN gitu. Saya menjadi bagian dari terlaksananya sistem yang menurut saya luar biasa gitu, yang bisa memberikan kesempatan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menjadi ASN gitu ya. Bahkan formasi-formasi disabilitas pun gitu. Ketika saya melihat di ruang ujian itu ada orang yang harus pakai tongkat gitu ya, yang punya keterbatasan tertentu gitu. Itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu, bahwa saya menjadi bagian dari sistem yang membangun ASN bangsa ini gitu, yang membangun, yang menyeleksi ASN-ASN yang di masa depan akan menjadi tonggak bangsa gitu. Jadi ada kebanggaan tertentu gitu, yang itu menurut saya itu berkesan banget gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu keren sekali sih Mas. Saya udah ikut gabung terkait kontribusi pemilihan tulang punggung pembangun negeri, dan banyak sekali pelajaran yang diambil dari kegiatan tersebut itu. Wow banget sih Mas. Sama kembali lagi ke topik awalnya teman-teman, gimana cara milih penempatan yang baik itu. Pertama kenali dulu instansinya ya Mas ya. Kenali instansinya, passionnya tuh apa, buat kita tuh apa, sama loyalitas, dan hindari gengsi kali Mas ya. Gengsi, aku ini sih, ini ada instansi yang keren nih, aku mau sini aja gitu. Berarti malah betul. Gitu. Nggak ada instansi yang lebih keren atau yang kurang keren, nggak ada gitu. Semua instansi menjadi tiangnya masing-masing untuk membangun negara gitu. Jadi sama aja gitu, dimanapun kalian menjadi tiang-tiang untuk membangun negara gitu, nggak ada bedanya, nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang kurang keren, semuanya bekerja dalam satu payung yang sama gitu sih. Terima kasih Mas Fernan. Terus ini bagi aku suatu pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam pemilihan penempatan nantinya. Nah, selanjutnya nih Mas Farhan,
terkait dengan ilmu pas waktu kuliah. Nah kan selama kuliah kan banyak sekali kan mata kuliah yang kita pelajari, entah itu cost accounting, akuntansi, HKM, AKL, kelanjutan, terus ada ekonomi juga. Itu kepake sih nggak, maksudnya kepake nggak sih semua ilmu-ilmu tersebut, atau hanya beberapa aja gitu? Mungkin yang kepake hanya akuntansi pemerintah gitu karena kita di pemerintah gitu. Itu dari Mas Warren gimana sih? Ya, pertanyaannya menarik nih. Ya, ya kita logis ya, kalau kita udah belajar sesuatu kita ingin tahu dong apa yang menjadi benefit dari pembelajaran itu ya. Itu kan logika sederhana. Dan kalau saya bilang sih ilmu yang ada di STAN itu sebagian besar terpakai gitu. Meskipun bukan dalam hal-hal teknis, tapi itu membangun logika gitu. Lebih ke membangun logika, mengasah kecerdasan kita, mengasah kita untuk bisa terus belajar hal-hal baru gitu ya, mengasah apa? Mengasah ketika kita menemukan hal-hal baru, problem solving kita itu jalan gitu loh. Karena kita sudah terbiasa di PKN STAN itu kita menyelesaikan masalah-masalah di perkuliahan gitu ya. Jadi ketika kita menemukan hal baru di dunia kerja, itu kita sudah dengan cepat menyesuaikan diri gitu. Dengan cepat menyesuaikan diri. Untuk hal-hal teknis, mungkin hanya beberapa hal saja yang benar-benar terpakai dalam keseharian kita, dalam jabatan kita gitu. Tapi untuk lebih ke pola pikir dan apa ya, kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang mahal itu dari ilmu-ilmu kita di kuliah itu, dan kurikulum STAN yang selama ini yang dalam tanda petik keras itu yang menjadi nilai tambah bagi kita gitu untuk bisa berkontribusi lebih besar di instansi kita masing-masing gitu, dengan kita selalu berpikir bahwa ketika ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan gitu. Dan di kantor itu masalah itu selalu ada gitu. Dan yang membedakan pegawai yang biasa saja dan pegawai yang produktif itu bagaimana problem itu selalu berpikir untuk diselesaikan, bukan untuk ditinggalkan gitu, bukan untuk ini bukan kerjaan saya, ini bukan tugas saya gitu. Tapi dengan kita berpikir selalu problem solving gitu ya, segala permasalahan itu kita selalu mencari solusinya, dan itu membuat kita lebih produktif dalam bekerja. Jadi kalau ditanya tentang ilmu teknis itu bisa dikatakan sebagian kecil yang terpakai. Namun untuk ilmu yang bersifat general, karena kan ilmu itu nggak bersifat teknis doang ya, ilmu itu bisa bersifat juga pola pikir kita, membentuk cara berpikir kita, membentuk logika kita, membentuk kemampuan kita untuk beradaptasi, melihat hal-hal baru, belajar hal-hal baru, itu berguna banget gitu. Ketika selama 3 tahun kita digembleng untuk mempelajari banyak hal, untuk bisa adapt gitu ya, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa berusaha di dunia kerja itu kita tidak kaget gitu, dan kita bisa menjadi ASN yang produktif, bukan yang banyak mengeluh, bukan yang yang malas gitu ya, karena kita tidak diajarkan malas di STAN gitu, sehingga kita tidak kaget dengan lingkungan kerja yang dituntut untuk produktif. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi Mas, yang kesimpulan itu kayak teknis itu sebenarnya ada, cuman sebagian kecil aja. Betul. Tapi yang lebih besar itu yang terutama terkait dengan adaptasi, mentalitas, serta pola pikir yang telah kita terutama teman-teman terapkan di STAN itu bakalan berguna banget gitu selama kerja kelak nanti ya Mas ya. Betul. Tanya sih Mas. Jadi di dunia kerja tuh kan kita sering-sering dengar juga ya. Gimana? Ya Mas, silakan dilanjut terlebih dahulu. Oh ya, oke. Kan kita sering dengar ya kayak hard skill tuh nggak lebih penting daripada soft skill, kayak gitu ya. Dan ya memang gitu, dalam arti kita di STAN itu dibentuk soft skill kita untuk problem solving itu sangat baik gitu. Dan yang bisa menjadi kegunaan dalam dunia kerja itu lebih ke problem solving itu gitu, daripada hal-hal teknis. Karena hal-hal teknis itu kita mungkin sebagian besar yang
kita pelajari di kelas itu mungkin menguap dan kita akan terpaksa mempelajari lagi ketika harus dituntut untuk itu kita akan seperti itu gitu. Saya yakin juga gitu. Kalian menghafal tarif pajak apapun, nanti di kantor itu ini pajak ini berapa persen ya? Kalian cari lagi peraturannya. Nggak akan kalian recall, oh iya di kelas ini, di kelas Bapak ini aku diajarin tarif PPh pasal 23 itu 2%. Enggak, kalian bakal nyari lagi, bakal nanya-nanya lagi gitu. Jadi teknis itu apa ya? Nggak menjadi penentu gitu dalam dunia kerja. Benar-benar kita solving problem itu menjadi kunci utama gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ya sih Mas, aku setuju banget sih Mas. Udah hanya pas waktu kerja, setelah ujian pun udah lupa juga Ya, terkait dengan benar. teknis, apalagi nanti. Ini perlu belajar dan belajar lagi gitu. Dan paling penting yang utama adalah pola pikir terkait dengan problem solving. Nah, terkait dengan Mas Farhan nih, kerja di BKN itu suasananya gimana sih Mas? Suasana kerjanya kayak lingkungan kerja itu gimana? Terus budaya kerjanya itu gimana? Demografinya itu seperti apa gitu? Seperti apa, Mas? Budaya kerja di BKN secara umum kalau saya mungkin yang lebih saya bisa melihat di unit kerja saya inspektorat ya, karena belum bisa melihat terlalu luas juga bagaimana kondisi secara umum. Kalau di inspektorat sendiri budaya kerjanya menurut saya udah sangat baik gitu, sudah baik, dan terutama yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu, terutama dengan rekan kerja dan atasan itu, bagaimana kita bekerja sama ya, itu yang terpenting gitu. Dan di unit kerja saya terutama kerjasama itu udah terbangun gitu, dan suportifnya dari atasan pun support dari atasan dan senior pun itu terbangun juga gitu. Jadi budaya kerja umum sehat menurut saya. Nggak terlalu banyak toksik, politik jabatan pun nggak terlalu ketara. Saya bilang nggak terlalu ketara. Saya nggak mau bilang nggak ada karena saya nggak bisa menjamin ya. Cuman saya bisa katakan nggak kentara gitu. Saya bilang nggak ketara, nggak ada kayak si ini sikut itu gitu. Nggak ada hal seperti itu. Jadi secara umum bisa saya lihat cenderung sehat budaya kerjanya gitu. Dan meskipun ya ada poin-poin tertentu yang menjadi harus perbaikan, dan menurut saya itu lebih ke hal-hal yang lebih ke apa ya, struktur yang struktural dan regenerasi yang saya singgung sebelumnya tadi itu akan menjadi katalis untuk perbaikan di masa depan sih menurut saya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang hanya bisa disembuhkan oleh waktu lah, kurang lebih gitulah bahasanya. Yang memang apa namanya, yang sudah sangat struktural, yang tinggal menunggu waktu aja untuk anak-anak muda bisa berkontribusi dan memperbaiki hal-hal tersebut. Jadi kalau teman-teman justru merasa tertantang dengan perbaikan-perbaikan birokrasi di KL-KL yang belum settle, itu reformasi birokrasinya itu menjadi tantangan, dan itu sangat 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 seru gitu kalau teman-teman mau tertantang untuk ke sana gitu. Dan BKN pun salah satunya gitu untuk bisa kita perbaiki secara reformasi birokrasinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Yayan. Mungkin dari teman-teman yang tertantang terkait dengan birokrasi mungkin bisa memilih PKN gitu ya Mas. Betul. Dan instansi-instansi lain juga teman-teman bisa menggambarkan lah kira-kira mana yang bisa menjadi apa namanya, bisa berkontribusi lebih banyak di sana gitu. Itu bisa terbayang juga lah sama teman-teman seperti itu. Nah, masalahnya terkait dengan kos-kosan nih Mas, biaya hidup. Oke. Nah, untuk Mas Fran sendiri gimana Mas biaya hidup di sana Mas? Apakah mahal ataukah sama seperti di Bintaro atau gimana Mas? Biaya hidup di sini itu kalau ngomongin kos-kosan, at least zaman saya di Bintaro itu kos-kosan masih mahal ya. Jadi relatif jauh lebih murah gitu di sini kalau kita mau nyari yang murah ya. Jadi variasi pun banyak sebenarnya, dan
biaya hidupnya bisa dikatakan sama kayak di Bintaro sih, kalau bisa dibilang. Karena memang masih Jabodetabek sih kurang lebih seperti itu, dan preferensi pilihan-pilihan untuk misalnya kosan atau makanan atau apa namanya ya biaya hidup lainnya itu sangat terbuka gitu, banyak pasar tradisional ada, mall ada gitu, mau gaya hidup yang seperti apa bisa gitu, mau di apartemen banyak, di Jakarta Timur apartemen banyak, kosan 500.000 banyak juga gitu, jadi opsinya terbuka ke teman-teman gitu, yang pasti kalau mau mode hemat itu sangat bisa gitu di Jakarta Timur, terutama kan ini daerah Cililitan yang masih banyak kos-kosan murah di sini gitu, bukan daerah yang apa namanya daerah-daerah mewah di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan gitu, yang mungkin di sekitar situ kos-kosannya cenderung mahal. Di sini biaya hidup relatif murah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi pinter-pinter kita sendiri memilih ya Mas ya, memilih Betul, kosan, betul, memilih betul. makanan, memilih gaya hidup seperti apa gitu. Ya, Nah, gaya hidup. ini soalnya terkait dengan ini Mas, fasilitas kantor. Nah, di kantornya Mas Fahren tuh apa aja sih fasilitasnya Mas? Apakah Hmm. ada tempat gym kalau mau olahraga atau ada kayak kesehatan gitu? Misal Hmm. ada rumah dinas mungkin dari teman-teman yang jauh gitu. Seperti apa Mas fasilitasnya? Oke, menarik, menarik. Bentar. Saya izin charger dulu ya. Oh iya Mas. Oke, tadi apa? Fasilitas ya. Iya Fasilitas Mas. itu di kantor gym, gym ada gym. Tapi sejak pandemi ini ditutup, jadi saya udah agak lama juga tuh nge-gym itu. Terakhir itu kayak awal 2020, dan sejak pandemi itu ditutup, dan eh, sejak itu belum 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 di belum pernah nyoba lagi. Tapi gym ada, dan mungkin kedepannya bakal dibuka lagi untuk umum gitu. Terus lapangan juga ada, lapangan volley, futsal, eh, tapi bentuknya outdoor. Terus fasilitas olahraga juga, oh ya, eh, setiap Jumat juga senam. Kalau dulu senam sih. Jadi apa namanya ada difasilitasi lah untuk gerak gitu kan, nggak mager di kosan doang. Eh, Kalau rumah dinas itu nggak ada ya, untuk kita nggak ada. Eh, jadi ya pilihannya mungkin kos aja sih kalau kita. Ya mungkin itu sih fasilitasnya. Oke. Terus Hmm. terkait dengan hobi nih Mas, mungkin teman-teman banyak sekali hobi, mungkin ada futsal, mungkin ada hobi terkait olahraga sepak bola. Kalau di sekarang ada LKM-nya tuh Mas. Nah kalau Ya. di kantornya Mas tuh apakah bisa sih Mas? Apakah bisa hobi tersebut tersalurkan gitu? Hmm. Kalau di BKN itu eh saya belum 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 mendengar ada komunitas yang secara struktur ya, dalam arti kayak ada ketuanya, ada wakilnya gitu-gitu yang secara yang terstruktur. Tapi kalau komunitas yang memang secara informal gitu ada gitu, kayak badminton, futsal, atau sebentar ya, futsal atau tenis meja gitu-gitu, ada kumpulan hobinya, meskipun nggak secara terstruktur ada ketua dan sebagainya itu. Jadi kalau menyalurkan hobi itu ada gitu, untuk olahraga tertentu ada, tapi mungkin karena kurang apa ya, kurang 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 banyak terpublikasi juga sih sebenarnya, mungkin karena faktor masih sedikitnya SDM yang anak-anak muda ya. Jadi masih belum ada soundingnya gitu, belum ada kayak event-event tertentu yang apa namanya yang ngajak gitu, belum ada hal seperti itu. Jadi cuman kayak futsal yuk, atau main tenis meja. Di kantor pun ada fasilitas tenis meja seperti itu. Jadi
lebih ke agenda-agenda informal aja gitu, belum yang bersifat terstruktur dan terpublikasi luas. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, jadi ada fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa mengurangi kemageran teman-teman apabila ditempatkan di PKN, Mas ya. Betul. Karena Ya, ya. teman-teman adalah olahraga sembari hiburan-hiburan refreshing dari kepadatan tugas-tugas di kantor. Jadi Benar, teman-teman yang benar. terkait PKN bisa. Nah, selanjutnya Mas terkait dengan fresh graduate PKN instansi, Mas. Hmm. Sebenarnya apa sih Mas yang perlu disiapkan untuk pertama kali menjajaki tempat mengabdi atau tempat bekerja kelak itu? Apa aja sih Mas? Dari menurut Mas Farhan itu seperti apa? Yang dipersiapkan ya. Yang dipersiapkan yang paling pertama itu jelas mental sih. Jadi mental terkait dengan mungkin akan ada banyak perubahan dari dunia kerja ke dunia kampus ke dunia kerja itu akan banyak perubahan, ritmenya pun akan berubah gitu. Ritme yang biasanya kita ke kampus belajar gitu. Kita ya mungkin jarang berhubungan dengan orang, jarang ada interaksi atau keterkaitan untuk kerjasama, untuk komunikasi dengan atasan. Hal-hal seperti itu kan membutuhkan membutuhkan persiapan mental dan ya persiapan mental sih, terutama bagaimana kita misalnya menghadapi karakteristik rekan kerja kita yang diverse gitu, yang bermacam-macam, terus juga siap menghadapi mungkin karakter atasan kita yang tidak bisa kita prediksi seperti itu membutuhkan persiapan mental yang kuat juga gitu, persiapan persiapan untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu gitu, yang terpenting. Karena kalau enggak bisa menjadi bisa menjadi ketidaknyamanan kita juga gitu di tempat kerja ketika kita tidak bersiap dengan situasi yang ada di dunia kerja. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita mau gak mau harus melihat kembali hal-hal kita harus bisa cepat beradaptasi dan melihat kondisi di kantor kita gitu. Kadang mungkin kalau teman-teman yang keluar dari Kementerian Keuangan akan ada berbagai hal yang mungkin berbeda gitu dari suasana dan suasana, terus eh, ritme-ritme kerja dan ya budaya-budaya kerja yang mungkin sedikit berbeda gitu. Kita harus bisa cepat melihat kondisi dan beradaptasi dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi adaptasi yang terpenting sih, yang selain mental itu adaptasi, terus juga kemampuan teknis juga kita asah kembali. Jadi ketika kita tahu jabatan kita nih, terus kita mencari tahu apa yang kita kerjakan, eh, kita coba recall kembali gitu. Apa yang bisa yang pernah kita pelajari yang bisa bermanfaat untuk tugas jabatan kita tersebut gitu. Kita merecall kembali, kita mencari ilmu kembali, mengingat kembali gitu ya, untuk bisa mempersiapkan jabatan kita, mempersiapkan kerja-kerja yang dituntut oleh jabatan kita nanti gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang persiapan mental, adaptasi, teknis ya, yang harus kita persiapkan. Jangan sampai kita di sana kaget, atau mungkin di sana kita dalam tanda petik tidak, kita udah lulus, kita lupa materi, terus ketika misalnya kita ditanya-tanya oleh atasan kita atau rekan kerja kita malah tidak terlihat berkompeten, itu bisa bisa jadi presiden buruk gitu ya. Jadi mungkin recall tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari itu dibutuhkan juga gitu sebelum ketika kita awal masuk di di instansi kita nanti gitu. Kurang lebih seperti itu, Yan. Yang pertama terkait dengan mental, adaptasi, serta kemampuan teknis. Nah, Betul. sebenarnya sih Mas, ini hal yang menarik juga selain terkait dengan THP, terkait dengan pendidikan, Mas. Gimana sih kesempatan belajar untuk lulusan PKN di PKN itu seperti apa sih, Mas? Menarik. Di BKN itu eh,
sejauh yang saya lihat itu Biro SDM kami itu sangat 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 suportif ya untuk pendidikan gitu. Apalagi lulusan STAN itu benar-benar ibaratnya kayak eh, sedikit diistimewakan lah gitu. Lulusan STAN gitu. Karena memang terutama di saya sendiri, saya angkatan pertama dari STAN yang masuk BKN gitu, dan lingkungan pun sangat suportif gitu untuk terutama melanjutkan pendidikan gitu. Ayo S1 lagi, entar S1 lagi di mana gitu. Kayak obrolan-obrolan seperti itu apa namanya? eh, menjadi support lah gitu. Termasuk saya pun gitu. Biro SDM saya mengizinkan gitu setelah setelah 1 tahun setelah dilantik itu untuk bisa melanjutkan pendidikan gitu dengan apa namanya apa namanya izin belajarnya itu di apa namanya diberi kelonggaran untuk menyusul gitu, karena kan untuk secara peraturan di setahun setelah pengangkatan ya izin belajar baru bisa dikeluarkan. Karena memang Biro SDM kami sportif, jadi kami diizinkan untuk terlebih dahulu mendaftar di kampus gitu. Jadi kita startnya lebih dulu daripada teman-teman di instansi lain karena kita punya support yang lebih gitu. Termasuk dari atasan-atasan kita pun eh, sangat mendukung gitu untuk kita melanjutkan pendidikan lagi gitu. Jadi sangat bisa dibilang sangat mendukung untuk eh, apa namanya melanjutkan pendidikan S1 izin belajar. Kalau untuk tugas belajar di STAN lagi, saya belum 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 tahu karena memang di angkatan saya di berdelapan ini kita memang semuanya langsung berlanjut lagi ke perguruan tinggi yang umum ya. Jadi nggak ada yang menunggu tugas belajar D4, kita langsung berdelapan melakukan izin belajar untuk melanjutkan S1 di kampus umum seperti itu. Jadi sangat suportif untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 nanti kedepannya juga akan mendapatkan dukungan yang suportif dari Biro SDM dan atasan. Seperti itu kurang lebih. Jadi Mas Farhan sekarang ini masih mau S1 ya Mas ya? Saya sedang Oh, S1 sekarang. ya, saya Lagi S1. semester. Lagi proses lagi berjalan S1 saya. Oh, iya. Itu Hmm. S1-nya itu di univ apa aja sih Mas kalau FIKAN itu biasanya? Terkait Hmm, dengan pemilihan jurusan itu apa aja sih Mas, sesuai dengan apa sih? hmm. Kalau kita kita melihat di ini, kita melihat apa namanya prospek kita mau kemana gitu. Kita melihat prospek karir kita mau kemana. Apakah kita mau berlanjut di bidang keuangan, maka otomatis kita lanjut sarjananya di bidang keuangan juga, akuntansi atau enggak manajemen gitu, yang linear dengan jabatan kita. Tapi bisa juga kita kalau mau mau banting setir itu sangat bisa. Misal kalau di BKN itu kan sangat mungkin kita misalnya jadi fungsional kepegawaian. Kita diberikan kesempatan juga untuk masuk ke stannya BKN, kedinasannya BKN yang eh, namanya adalah Politeknik Ilmu Kepegawaian (PIK). Jadi itu D4 juga, kita belajar 4 tahun, nanti lulus langsung menjadi fungsional kepegawaian. Nah, kalau memang kita punya passion di sana, itu terbuka gitu. Terbuka untuk menjadi fungsional kepegawaian. Dan itu lebih punya kesempatan kalau memang kita misalnya punya niat ke depannya untuk pindah ke instansi daerah, itu jabatan fungsional kepegawaian itu sangat dibutuhkan di daerah gitu. Dan kalau kita menjadi fungsional kepegawaian sangat sangat lebih mudah chance-nya untuk kita bisa, kalau memang kita tertarik untuk pindah ke instansi daerah, itu lebih besar chance-nya gitu. Karena banyak BKN juga memutasi pegawainya kalau memang dibutuhkan di tempat-tempat tertentu dan pegawainya memang mengajukan, yaitu diizinkan gitu untuk pindah ke instansi-instansi daerah untuk membina kepegawaian di sana seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada pilihan-pilihan lain gitu untuk kita bisa berkarir di BKN ini. Kurang lebih seperti itu. Sangat mendukung sekali ya Mas ya Ya. dari FIKAN itu sendiri. Terkait dengan tadi kan Mas kan S1 Mas, itu untuk terkait dengan jurusan itu apakah ada yang mengarahkan, mungkin atasan atau keinginan Mas sendiri gitu, pastinya Mas itu sendiri? Keinginan sendiri, keinginan sendiri. Tidak ada yang mengarahkan. Benar-benar kita diberikan kesempatan untuk
memikirkan masa depan kita sendiri gitu. Atau mungkin kalau memang kita butuh bantuan, butuh konsultasi, itu Biro SDM itu membuka gitu untuk konsultasi tentang karir itu sangat dibuka, sangat bisa. Cuman untuk kita yang angkatan saya ini berdelapan ini, kita memang sepakat untuk melanjutkan karirnya sesuai jalur gitu ya. Tetap kita berdelapan ini di akuntansi, mengambil sarjana akuntansi dan sepakat untuk apa namanya melanjutkan karir di bidang keuangan gitu. Dan kalaupun misalnya kita mau banting setir itu nggak ada yang mempermasalahkan juga gitu. Undangan untuk apa namanya untuk masuk PIK itu tadi pun terbuka untuk lulusan STAN gitu. Terbuka untuk lulusan STAN, dan kalau mau ke jabatan lain, ke jurusan lain, itu tidak ada yang menghalang-halangi gitu. Murni dari keinginan kita, dari passion kita gitu. Nggak ada yang menghalang-halangi. Gitu sih kurang lebih. Terkait dengan sistem mutasi di backend itu seperti apa sih, Mas? Sistem mutasinya? Mutasi. Iya. Yang saya lihat sejauh ini mutasi di BKN itu tidak terlalu apa istilahnya? Tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan misalnya Kementerian Keuangan atau BPKP. Itu saya bahkan melihat kayak ada pegawai-pegawai yang udah senior itu sepanjang karirnya tuh hanya dimutasi kayak 2-3 kali aja gitu. Jadi benar-benar nggak terlalu masif lah gitu untuk mutasi itu. Dan mutasinya pun nggak ke luar gitu, di kantor pusat aja gitu, antar unit aja mutasinya kebanyakan. Kecuali kalau misalnya memang kita ingin naik apa namanya naik jabatan untuk ditempatkan di kantor regional tertentu gitu, itu akan ada apa ya? Akan ada screening lagi dari Biro SDM, misalnya kita punya minat untuk menduduki misalnya jabatan eselon 3 atau 4 di kantor regional tertentu, dan kita akan di-assess, dan kalau memang memungkinkan kita akan mendapatkan promosi ke sana, itu sangat memungkinkan gitu. Tapi untuk mutasi yang sifatnya rotasi itu untuk ke kantor regional itu hampir tidak ada yang sifatnya rotasi. Kecuali kalau yang sifatnya promosi naik itu ada. Tapi yang untuk sifatnya rotasi itu lebih ke di pusat aja. Kalau memang penempatannya pusat, rotasi itu di pusat. Kecuali kalau mengajukan pun itu jarang dan harus ada alasan-alasan tertentu ya kalau mau mengajukan pindah ke regional. Jadi untuk mutasi tidak terlalu banyak dan apa namanya cenderung fleksibel gitu. Tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu masif seperti di kementerian-kementerian lain gitu ya, yang hampir misalnya 2-3 tahun udah pindah lagi gitu. Di sini tidak seperti itu. Jadi kita ya tergantung sih, mungkin ada orang yang lebih menyukai rotasi yang terus-terusan gitu ya, tertantang dan sebagainya, nggak tahu. Cuman kalau teman-teman yang lebih suka dengan kondisi yang settle, BKN ini cukup nyaman gitu untuk bisa tidak terlalu banyak mutasi dan apa namanya pindah-pindah tempat itu tidak terjadi di sini. Itu kurang lebih. Sangat menarik ya teman-teman ya. Kalau dari pusat, kemungkinan besar tetap di pusat gitu. Kan teman-teman kebanyakan takut Mas terkait dengan mutasi. Dari pusat terus di daerah, makin daerah lagi gitu. Yang ditakutkan mungkin seperti itu teman-teman. Termasuk saya gitu. Sebenarnya pertanyaan yang mungkin rada sensitif karena ada teman Mas Farhan yang udah melaksanakan ini terkait dengan kebijakan pernikahan, Mas. Terkait dengan kebijakan pernikahan itu seperti apa sih, Mas, di PKN itu? Apakah kita bisa menikahi teman kita yang satu kantor? Apakah satu kantor tidak boleh antara pasangan suami istri? Itu seperti apa sih, Mas? Oke. Di PKN itu satu kantor boleh menikah, tapi mungkin tidak akan ditempatkan di satu unit yang sama, gitu. Jadi untuk lingkungan satu kantor itu diperbolehkan. Bahkan untuk orang-orang senior itu banyak yang memang jodohnya satu kantor gitu. Jadi kita bahkan punya istilahnya itu gabung beras. Apa itu, Mas? Iya, gabung beras. Jadi suami istri yang satu di BKN itu menikah itu dibilangnya gabung beras, jadi gabung kekayaan lah ibaratnya gitu. Berasnya digabung gitu.
Jadi memang udah dari dulu pun dari senior-senior kita pun banyak gitu yang memang menikah satu kantor gitu. Bahkan inspektur saya pun istrinya orang BKN juga gitu. Jadi memang apa ya, tidak dipermasalahkan, tidak di bahkan mungkin beberapa orang justru mendukung gitu ya, karena ya secara informal gitu mendukung, udah sama ini aja gitu, dijodoh-jodohin gitu, malah bukan lebih kayak gitu. Jadi untuk satu kantor tidak masalah. Terus untuk apa namanya, ya itu paling mungkin ya yang menjadi masalah kan kadang instansi nggak boleh satu kantor ya. Kalau dari Benar, benar. luar kantor mungkin ya jelas nggak masalah gitu, mau dari PNS atau dari non PNS juga nggak ada batasan apapun untuk menikah gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi teman-teman semua ada kesempatan untuk chinlok terkait dengan Betul, betul. teman-teman Betul, sekantor. apalagi di tempat latsar tuh itu sering terjadi. Loh, Mas, pertanyaan saja Mas, kenapa kenapa harus memilih instansi BKN Mas? Keuntungan apa sih yang didapatkan dari penempatan di BKN? Oke, di BKN pertama mungkin eh, melihat dari core bisnis kita ya. Core bisnis manajemen ASN itu kan bisa dibilang menjadi semacam pride ya. Pride bagi apa namanya? Bagi lingkungan, terutama lingkungan ASN gitu. Apalagi yang keluarganya dekat dengan ASN dan misalnya orang tuanya PNS, terus dia kan punya, pasti kan lingkungannya PNS juga gitu, dan itu akan punya pride tersendiri ketika punya anak di BKN gitu, anaknya di BKN gitu. Itu akan punya apa ya? Akan, Pengalaman. iya benar-benar, dan saya pun nggak pernah terpikirkan ini sebelumnya gitu. Ternyata oh segini ya gitu, dan ya mungkin itu menjadi apa ya? Menjadi semangat bagi kita gitu untuk bekerja gitu, bahwa kita menyandang nama BKN, kita menjadi skrup kecil bagi sebuah sistem yang dipandang gitu loh, ngerti gak? Jadi kita punya apa ya? Punya semangat lah gitu untuk bisa bekerja, karena kita tahu bahwa core bisnis kita ini sangat dibutuhkan gitu. Core bisnis kita ini sangat apa namanya? Sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan seperti itu. Seperti misalnya ketika nanti ngawas seleksi, itu juga akan menjadi kebanggaan tersendiri di BKN gitu, dan itu pertama, semacam pride ya. Terus yang kedua juga keuntungan ya, kalau teman-teman tadi yang nggak mau banyak eh, apa namanya, yang nggak mau terlalu nomaden gitu, sangat nyaman di BKN gitu. Kita bisa lebih cenderung settle di sini gitu, dan nggak ada mutasi yang sangat apa ya, yang terlalu apa sering, itu tidak ada mutasi yang seperti itu, tidak ada. Jadi kita settle di sini nyaman. Kalau ditempatkan di BKN pusat, kita punya opsi untuk terus di sana gitu, atau di kantor regional kita punya opsi untuk terus di sana. Dan pun kalau misalnya kita nanti mau pindah instansi, itu sangat mudah di sini gitu, asal kita bisa punya apa namanya, lowongan di instansi tujuan, terus atasan kita menyetujui, itu setelah 10 tahun ya, setelah 10 tahun kita mengabdi di BKN, itu bisa untuk dilakukan mutasi antar instansi. Apa namanya, tidak sulit gitu, karena kita yang ngatur kan, justru itu kita yang ngatur. Jadi ibaratnya mudah gitu untuk kita melaksanakan aturan-aturan seperti itu. Terus juga apa tadi, pride, terus ini ritme kerja juga eh, nyaman, dan 3 tahun ke depan saya melihat bakal lebih banyak anak muda di sini gitu. Terutama di BKN pusat akan banyak anak muda, dan itu bakal lebih membuat kita semangat lagi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sekarang mungkin apa namanya 2 tahun ke depan ya mungkin akan lebih banyak senior-seniornya, tapi dalam waktu yang tidak akan lama lagi itu banyak anak muda yang masuk, dan itu bakal menjadi keseruan tersendiri gitu di lingkungan kerja BKN. Ya mungkin itu sih. Terus juga untuk secara kesejahteraan ya mungkin kurang lebih sama dengan KL lain gitu, sama, dan
tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, dan kebijakan di masa depan pun mungkin yang saya bisa melihat akan ada lebih banyak kesetaraan dalam kesejahteraan gitu. Arahnya ke sana gitu. Jadi kalau kita melihat dalam jangka panjang, kesejahteraan itu bisa jadi semua akan setara pada waktunya gitu, kurang lebih kayak gitulah bisa dibilang. Karena proses reformasi ini kan sedang berlangsung, dan ketika semuanya memang sudah settle, kesejahteraan itu akan dibagikan secara merata gitu. Akan ada waktunya untuk apa namanya, instansi-instansi tersebut memperbaiki kesejahteraannya. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa menjadi kelebihan di BKN dan daya tarik BKN, mungkin kurang lebih seperti itulah. Teman-teman bisa mencari sendiri, mungkin punya preferensi sendiri, saya juga nggak tahu, itu saya pikirkan aja gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman bisa explore lebih jauh, BKN seperti apa, ya itu sangat terbuka gitu, bisa di searching, bisa ditanya ke senior-senior yang lain gitu ya, itu sangat-sangat terbuka. Kurang lebih seperti itu, Iya. Mungkin ini pertanyaan penutup nih Mas. Boleh. Terkait dengan pesan-pesan Mas Farhan nih untuk lulusan kami, terutama lulusan 2021 terkait dengan penempatan. Silakan Mas. Oke. Pertama tadi udah saya banyak singgung juga di awal ya, tentang pastikan kalian punya prioritas utama dalam memilih penempatan, punya kerangka berpikirnya gitu. Apa yang mau kalian cari di instansi kalian? Apakah itu kesejahteraan, apakah itu kesetelan, apa ya, supaya bisa menetap dengan nyaman gitu kan? Apakah itu finansial? Kalian punya preferensi itu, dan kalian harus memastikan itu terlebih dahulu sebelum memilih apa yang ingin kalian pilih. Dan kalau di angkatan saya dulu sempat terjadi dia ditempatkan di instansi yang tidak menjadi pilihannya ya. Sebenarnya itu kalau saya melihat secara pribadi itu kurang ideal kebijakan seperti itu. Cuman mau bagaimana lagi, mungkin itu bagian dari kebijakan kita, dan kita pun sudah menandatangani fakta gitu kan di sejak awal bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Ya mungkin itu bisa sangat terjadi kepada teman-teman juga gitu, bahwa apa yang menjadi pilihan teman-teman itu tidak terrealisasi, dan ada pilihan lain yang tidak teman-teman ekspektasikan sejak awal. Dan untuk hal-hal seperti itu, pesan saya adalah persiapkan diri kalian untuk kemungkinan apapun, dan jangan berpikir instansi pemerintah itu dengan kacamata superior inferior gitu. Tidak ada instansi pemerintah manapun yang lebih baik dan lebih buruk, semuanya adalah sama. Kita sama-sama mengabdi, kita sama-sama menjadi komponen dalam membangun bangsa ini gitu. Pola pikirnya harus ke sana dulu gitu. Jangan jangan kita melihat instansi A sempurna, instansi B cacat, instansi D jelek, instansi Z bagus gitu ya. Kita melihat framework-nya adalah sebagai sebuah kesatuan NKRI gitu. Bahwa itu adalah bagian dari NKRI, bahwa itu adalah bagian dari birokrasi bangsa ini gitu, dan kita menjadi bagian dari itu dimanapun itu berada, kita adalah sama gitu. Kontribusi kita sama besarnya, kontribusi kita sama berartinya, sama berharganya. Jangan sampai instansi manapun itu mengecilkan hati kalian. Jadi jangan sampai itu menciutkan hati kalian, jangan sampai itu mengurangi semangat kalian, loyalitas kalian gitu. Karena loyalitas kalian terhadap instansi itu adalah loyalitas kalian terhadap negara gitu. Itu linear gitu. Jadi tetap loyal dimanapun kalian berada, tetap junjung integritas dimanapun kalian berada, dan jangan patah hati, jangan patah semangat gitu. Dimanapun kalian ditempatkan, itu adalah yang terbaik gitu. Itu adalah yang terbaik, dan pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Jadi percaya itu, kurangi ekspektasi-ekspektasi yang sifatnya perfeksionis. Itu toksik kalau menurut saya. Ekspektasi-ekspektasi yang kita melihat misalnya instansi A, impian kita sebagai sebuah instansi seperti surga gitu, atau seperti apa gitu, ekspektasi-ekspektasi tersebut yang
akan membuat yang bisa menjadi kontraproduktif kita di masa depan. Jadi hilangkan hal tersebut, kita ubah pola pikir dan kerangka pemikiran kita tentang birokrasi gitu, tentang instansi-instansi yang akan kita pilih, bahwa semuanya sama aja gitu. Kita berkontribusi dimanapun kita berada. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang akan menghadapi dunia baru, kalau saya bilang a whole new world gitu ya, kalau kata Aladin, sebuah dunia baru yang mungkin tidak ada padanannya di dunia pendidikan. Kan selama ini kita pendidikan ya, mulai dari TK sampai kuliah gitu. Fase barunya adalah pekerjaan gitu, dan pekerjaan ini dunia realita yang bisa dikatakan berbeda dari realitas sebelumnya gitu. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman adik-adik semua. Terima kasih banyak Mas Farhan atas Sama-sama informasi nih. terkait dengan PKN. Kita melakukan wejangan-wejangan yang luar biasa terkait dengan Sama-sama. membagikan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terutama untuk Amin, amin. penonton Penta pada kali ini. Mohon Amin. maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.